semuanya, jumpa lagi dalam video kali ini bersama dengan Miss Mia. Kita akan membahas mengenai sistem persamaan pertidaksamaan dua variabel. Khusus untuk video ini, kita akan fokus membahas mengenai bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel, khususnya linear kuadrat. Nah, pada video sebelumnya, Miss sudah meminta kalian untuk mengerjakan soal formatif yang kalian harusnya sudah kerjakan ya. Jadi, pada video ini kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi, silakan kalian boleh sambil buka jawaban ya yang kalian sudah kerjakan itu dan cocokkan. Kemudian nanti kalian sampaikan kepada Miss Mia sejauh mana kalian memahami atau bagian mana yang perlu kita bahas kembali begitu. Nah, jadi kita akan bahas pada pertemuan sebelumnya, Miss minta kalian untuk mengerjakan ada 3 nomor soal ya, yang mana salah satu di antara 3 soal ini sudah kita bahas bersama di kelas, begitu. Nah, namun semuanya akan tetap kita bahas. Di sini ada 3 buah sistem pertidaksamaan, yang mana kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita akan bahas mulai dari nomor yang keempat, lalu ke-6, lalu ke-7. Jadi, harap diperhatikan baik-baik. Nah, untuk soal nomor 4, di sini Miss akan memberikan 2 cara penyelesaian ya. Jadi silakan nanti kalian boleh pilih nih, yang mana kira-kira yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian gunakan atau kalian aplikasikan ketika kalian diberikan soal yang seperti ini. Nah, nomor 4 soalnya berbunyi, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih dari sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Dan juga 2y kurang dari sama dengan 2x tambah 6. Nah, seperti yang Miss sudah sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menentukan daerah penyelesaian ini tentu kita harus menggambar ya. Nah, namun sebelum menggambar kita perlu mengetahui nih titik koordinatnya. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik koordinat atau dalam hal ini titik kritisnya begitu. Jadi kita cari masing-masing dari setiap pertidaksamaan yang diberikan ya. Jadi kita mulai dari yang pertidaksamaan yang pertama nih, y lebih dari sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Nah, perlu kita ingat selalu bahwa ketika kita mau mencari titik koordinatnya, maka tanda pertidaksamaannya ini harus kita abaikan terlebih dahulu ya. Jadi kita anggap dia sama dengan. Sehingga untuk mencari titik koordinat kritisnya, hal yang harus kita cari ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembuat nol fungsinya, di mana berarti nilai fungsi atau nilai y-nya atau fx-nya itu sama dengan 0 ya. Ingat, namanya juga pembuat nol fungsi. Berarti anggap y-nya itu 0, kemudian tanda pertidaksamaannya kita anggap persamaan. Jadi 0 sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Kita cari pembuat nol fungsinya. Berarti untuk mencari ini tinggal kita cari saja ya. Ketika apa y-nya sama dengan 0, berarti ketika x-nya sama dengan berapa gitu. Nah, berarti kamu harus cari nih. Bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran, tergantung mana yang kalian mahir gitu ya. Nah, misalnya di sini kita gunakan rumus ABC ya, karena semuanya sepertinya paham ya kalau pakai rumus ABC. Nah, demikian rumusnya ada X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, di sini nilai ABC-nya diambil dari persamaan kuadrat yang terbentuk ya. Jadi di situ kan ketahuan ya, A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya 3. Tinggal kita masukkan aja ke rumus ABC ini. Sehingga menjadi negatif dalam kurung negatif 5 karena B-nya itu negatif 5. Plus minus, jangan lupa, akar negatif 5 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali A. A-nya 2. Berarti 2 kali 2 ya. Berarti X sama dengan 5 plus minus akar 25 kurang 24 per 4 atau X sama dengan 5 plus minus akar 1 per 4. Akar 1 kan sama dengan 4 ya, berarti X sama dengan 5 plus minus 1 per 4. Nah, di sini ada tanda plus minus, berarti nilai X ini ada 2. X yang pertama pakai tanda plus, X yang kedua pakai tanda minus ya, berarti X sama dengan 5 tambah 1 per 4, dan juga satunya lagi X sama dengan 5 kurang 1 per 4. Tinggal kamu selesaikan saja. Berarti X sama dengan 6 per 4 dan juga X sama dengan 4 per 4. Atau kamu bisa sederhanakan menjadi X sama dengan 3 per 2 dan juga satunya lagi adalah X sama dengan 1. Ini semua terjadi ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 0. Sehingga dari sini kita memperoleh nih titik koordinat kritisnya ya, yaitu 0.
3/2, dan 1,0. Ingat, dibaca dulu dari X baru ke Y ya. Jadi X, Y. Seperti itu. Jadi sudah 2 titik nih yang kita temukan di sini. Nah, titik berikutnya yang perlu kita ketahui supaya kita bisa gambar grafik begitu, titik kritisnya ini adalah kita mencari, kalau ini pembuat nol fungsinya artinya berpotongan di sumbu X ya. Kalau yang ini kita cari adalah titik potong grafik tersebut pada sumbu Y. Jadi bagaimana kapan si grafiknya ini berpotongan dengan sumbu Y, betul-betul di garis Y ya gitu ya, digambar kalau kalian bayangkan gitu. Jadi cari titik potong di sumbu Y. Nah, di mana kalau misalnya dia berpotongan di sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0 begitu. Jadi langsung kita buat, cari Y-nya ketika X-nya yang sama dengan 0. Berarti tinggal apa? Tinggal masukkan aja ke dalam persamaannya ini. Ganti X-nya dengan 0 semuanya, lalu cari Y-nya berapa tuh. Berarti Y sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 5 kali 0 tambah 3. Berarti Y sama dengan 3. Oh, berarti nanti grafiknya ini akan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,3 ya. Karena X-nya 0, Y-nya 3. Begitu. X-nya 0, Y-nya 3. 0,3. Nah, setelah titik potong di sumbu Y-nya didapatkan, berikutnya adalah kamu bisa cari titik balik dari si grafik ini. Kan kalau grafik digambarkan dia punya titik balik ya begini. Nah, ada titik baliknya di bagian sini. Nah, itu dia titik baliknya gitu. Nah, itu adalah salah satu bagian dari titik kritis gitu ya. Jadi kita cari, dan itu sudah ada rumusnya ya yang Miss berikan, yaitu untuk titik X-nya sendiri, karena itu kan titik koordinat ya, titik balik ini X, Y berarti X-nya itu dia rumusnya negatif B/2A. Kemudian untuk Y-nya sendiri itu negatif D, di mana D-nya ini adalah diskriminan ya. Jadi nggak boleh lupa nih, D itu adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Miss, ini asal rumusnya dari mana? Nah, ini asalnya dari sifat akar persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari di kelas 9. Jadi kalian bisa buka-buka kembali tuh bukunya ya, sehingga muncullah rumus ini. Nah, langsung aja kita gantikan. Tadi kan di part sebelumnya kita sudah tahu ya nilai B-nya itu apa dari persamaan ini. B-nya itu negatif 5, A-nya 2, C-nya 3. Tinggal masukin aja. Berarti kalau X-nya berarti negatif B/2A, berarti negatif dalam kurung negatif 5 per 2 kali A-nya itu 2, berarti negatif kali negatif 5 per 2 kali 2 atau 5 per 4. Nah, ini bisa dibuat dalam pecahan campuran, berarti 1/4 ya, atau 1,25 kalau dalam bentuk bilangan desimal. Ini tujuannya buat apa ini kita buat begini-begini? Ini supaya kita tahu memperkirakan nanti di dalam garis koordinat bidang kartesius gitu ya. Nah, sekarang untuk yang titik Y-nya sendiri, dia rumusnya negatif D diskriminan per 4A ya. Dimana diskriminan jangan lupa B kuadrat kurang 4AC, dan ini kalau kita cari itu tadi pakai rumus ABC sudah ketahuan ya, B kuadrat kurang 4AC-nya itu 1, berarti negatif 1 per 4 A-nya 2 gitu ya, 4 kali 2. Atau negatif 1/8 atau negatif 0,125 gitu. Jadi sudah dapat nih titik baliknya gitu ya. Titik baliknya ini nih. 1/4 dan negatif 1/8 gitu. Atau kalau mau buat dalam bentuk bilangan desimal juga boleh ya, 1,25 dan negatif 0,125. Nah, setelah kita sudah dapatkan titik baliknya ini, sekarang supaya kita makin tahu nih letaknya di dalam diagram kartesius nih, grafiknya gambarnya gimana nanti. Nah, kita carilah titik bantu yang bisa membantu kita menggambar nanti dengan cara kita buatkan tabel titik koordinat begitu ya, tabel titik koordinat. Nah, kita mulai dari si Y sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 gitu ya. Nah, ini kan tadi titik kritisnya sudah kita dapatkan ya. Titik kritis itu harus ada dong di dalam tabel ini, nggak boleh nggak ada gitu ya, harus ada. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan pembuat nol fungsinya tuh ya. Kemudian titik baliknya, pembuat nol fungsinya juga sama aja ya, berarti. Dan titik potong di sumbu Y-nya juga sudah ketahuan tadi. Nah, pembuat nol fungsinya tadi ini nih. Ketika Y-nya itu 0, itu terjadi di X sama dengan 1 dan X sama dengan 1,5 ya, 3/2 gitu ya. Tadi kita sudah dapatkan seperti itu, lalu titik baliknya di titik 1/4 dan negatif 1/8 gitu.
Terus ini titik bantu, kamu boleh pakai angka sembarang, angka apapun gitu ya. Negatif 1, terus ini titik potong di sumbu Y-nya tadi nih, ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya 3. Jadi harus ada nih titik-titik kritisnya ini, ada 4, 1, 2, 3, 4. Lainnya itu hanya titik bantu saja ya, kamu bisa pakai angka apapun di sini. Entah negatif 2 kan di sini, negatif 3 kan, bisa ya. Yang penting 4 titik kritis ini harus ada di dalam, yang lainnya hanya pembantu saja gitu ya. Nah, berarti apa nih? Berarti kamu carilah nilai Y-nya ketika X-nya sama dengan negatif 1, cari nilai Y-nya ketika X-nya sama dengan 2, dan cari Y-nya ketika X-nya sama dengan 3 ya. Caranya gimana? Tinggal kamu gunain aja tuh persamaan yang pertama tadi tuh, yang Y sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 3. Kalau misalnya X-nya sama dengan negatif 1, kamu tinggal ganti aja tuh X-nya dengan negatif 1, nanti Y-nya dapat tuh 10 ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2 juga langsung dapat tuh Y-nya sama dengan 1, dengan cara kamu substitusi masuk kembali ke atas. Demikian juga kalau X-nya sama dengan 3 ya, Y-nya sama dengan 6 gitu. Makanya langsung jadi nih. Nah, demikian juga yang persamaan linear yang persamaan kedua itu nggak ribet ya, kita nggak perlu cari titik-titik kritisnya segala gitu ya, langsung aja pakai cari titik koordinat, karena nanti bentuknya kan linear, garis lurus gitu, jadi gampang banget. Nah, ini caranya gimana? Kamu tinggal misalkan X-nya 0, cari Y-nya berapa, misalkan Y-nya 0, cari X-nya berapa, seperti itu aja, simple. Nah, seperti ini, jadi kalau misalnya X-nya 0, cari Y-nya berapa, X-nya 0, cari Y-nya, tinggal substitusi aja masuk ke dalam, berarti 2Y sama dengan 2 kali 0 tambah 6 ya, atau 0 tambah 6, berarti 2Y sama dengan 6, atau Y sama dengan 3. Nah, kalau misalnya Y-nya yang 0, X-nya berapa? Berarti 0 sama dengan 2X tambah 6, negatif 6 sama dengan 2X, negatif 3 sama dengan X. Oh, berarti negatif 3. Wah, sekarang sudah dapat nih. Kita sudah dapat koordinatnya semuanya ya. Sisa apa? Sisa kita masukkan aja tuh ke dalam diagram Kartesius. Nah, kita masukkan sekarang. Nah, anggap inilah dia diagram kartesiusnya, kita masukkan ya, khusus yang buat persamaan kuadratnya terlebih dahulu nih. Masukin negatif 1,10 berarti negatif 1,10 anggaplah ke atas ya. Kemudian 0,3 berarti di sini, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini nih. Coba diperhatikan. Nah, itu dia titik kritisnya tadi. Nah, ini dia titik bantunya yang tadi kita buat ya, titik koordinatnya. Sehingga membentuk nih titik-titik ini nih ya. Nah, tinggal dihubungkan saja tuh sehingga membentuk kurva dari persamaan kuadrat. Nah, jadi deh. Nah, sekarang kita juga mau bikin dong yang buat persamaan linear, persamaan garis itu. Itu kan di titik 0,3, lalu negatif 3,0. Berarti di sini dan di sini kita hubungkan titik itu. Nah, ini dia. Terbentuk ya. Nah, sekarang sudah berhasil nih kita gambar. Sisa kita mau menentukan nih daerah penyelesaiannya. Kenapa? Karena ini kan masih kurva dari persamaan ya, belum pertidaksamaan gitu. Jadi kita harus tentukan daerahnya kalau pertidaksamaan. Nah, caranya gimana? Caranya, kamu bisa gunakan titik selidik ya. Kita cari satu-satu nih. Misalnya untuk kurva yang bentuk U ini, yang kurva persamaan kuadrat ya. Nah, di situ kan ini kan masih persamaan nih, kurva persamaan. Kita kan mintanya pertidaksamaan gitu ya. Berarti Y lebih dari sama dengan 2X kuadrat kurang 5X tambah 3. Nah, coba kamu perhatikan khusus yang buat kurva bentuk U-nya ini yang parabola. Nah, itu kan terbagi dari menjadi dua daerah ya. Daerah di dalam kurva dan daerah di luar kurva. Kita nggak tahu tuh yang mana bagiannya, daerahnya yang mana. Di dalam apa di luar, sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Nah, caranya gimana? Kita gunakan titik selidik untuk menentukan DHP-nya. Nah, kamu boleh ambil tuh salah satu titik, entah dari dalam kurva kah, di antara titik-titik ini, ataukah dari yang luar. Nah, misalnya kita ambil titik paling gampang, yaitu titik 0,0. Dan kita lihat, oh ternyata titik 0,0 ini di luar dia ya. Dia di luar si ininya. Di luar si kurvanya gitu ya. Berarti kalau nanti pernyataannya benar ketika kita substitusikan masuk ke dalam ini, ke dalam pertidaksamaannya, maka kalau benar berarti daerahnya itu bagian luar, tapi kalau salah berarti bagiannya di dalam. Nah, ternyata kita uji, gantikan titik selidik 0,0-nya itu ke dalam tanda pertidaksamaannya menjadi 0, lebih dari sama dengan, tinggal ganti ya, Y-nya artinya 0 ya. Kalau 0,0 kan artinya X-nya 0, Y-nya 0. Gantikan Y-nya dengan 0.
X-nya dengan 0 semuanya, sehingga menjadi 0 lebih dari sama dengan 2 kali 0 kuadrat kurang 5 kali 0 tambah 3. Atau 0 lebih dari sama dengan 0 kurang 0 tambah 3, atau 0 lebih dari sama dengan 3. Oh, ternyata salah ya, nggak mungkin 0 itu lebih dari 3, justru kurang dari 3. Oleh karena itu, DHP-nya itu bukan yang di luar, tapi yang mana? Yang di dalam. Yang di dalam gitu ya. Nah, sekarang untuk yang bagian yang merupakan daerahnya diarsir seperti itu. Jadi kita arsir sekarang. Nah, ini dia bagian di dalam yang merupakan DHP-nya. Nah, sekarang untuk yang si kurvanya itu beres ya. Sekarang yang garis lurusnya itu yang grafiknya si persamaan linear nih. Kita tentuin daerahnya yang mana. Soalnya kenapa? Soalnya di situ kan ada dua daerah dia ya. Daerah yang di bawah kurva, yang bagian 0,0 ke bawah. Terus daerah yang bagian atas kurva, yang bagian atas itu. Nah, kita nggak tahu nih yang mana daerahnya sesuai pertidaksamaan itu. Oleh karena itu, kita perlu uji juga ya, sama kayak tadi kita gunakan titik selidik. Kita gunakan titik selidik yang mana nih? Boleh juga kayak tadi ya, pakai 0,0. Nah, berarti kalau pakai 0,0, kalau nanti pernyataannya benar, berarti daerah yang bagian bawah kurva itu yang kita arsir ya. Tapi kalau salah, berarti yang bagian atas nih daerahnya. Berarti kita arsir bagian atas. Nah, kita langsung uji coba aja nih. Nah, kita gunakan titik selidik 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan kembali ke dalam pertidaksamaan yang kedua ini. 2Y kurang dari sama dengan 2X tambah 6. Berarti ganti Y-nya dengan 0, ganti X-nya dengan 0. Sehingga menjadi 2 kali 0 kurang dari sama dengan 2 kali 0 tambah 6. Atau 0 kurang dari sama dengan 6. Oh, ternyata benar ya. 0 itu kan memang kurang dari sama dengan 6. Kurang dari 6 dia ya. Oleh karena itu daerahnya adalah daerah yang bagian bawah tuh, daerah yang sekitar 0,0. Nah, berarti kamu arsirlah bagian daerah bawahnya semuanya gitu. Nah, semuanya diarsir, yang warna hijau itulah arsirannya. Semua pokoknya daerah bagian bawah yang diarsir. Nah, coba sekarang kita diminta nih. Tapi kan ini kan sebuah sistem ya, bukan satu-satu gitu. Nah, kalau dibilang sistem artinya daerah penyelesaian dari keduanya gitu ya, dari kedua sistem persamaan ini, dari kedua pertidaksamaan ini gitu ya, yang mana yang dimiliki oleh keduanya. Nah, dalam hal ini dalam bahasa matematika, kalau misalnya dua-duanya dimiliki, sama-sama mereka punya daerah itu disebut irisan. Ingat ya, irisan. Nah, yang mana irisannya si kurva yang bentuk U ini dengan kurva yang garis yang grafik yang lurus ini, yang mana yang mereka sama-sama punya. Nah, itu yang kamu arsir, itulah DHP-nya. Coba perhatikan. Nah, yang coklat yang Miss arsir itu, warna arsiran yang warna coklat itulah daerah penyelesaiannya ya. Milik si garis lurus itu milik si kurva itu juga gitu ya. Makanya itulah yang disebut daerah himpunan penyelesaian. Sehingga kalau kita ditanya nih, himpunan penyelesaiannya yang bagian mana? Ya, yang merupakan daerah irisan dari keduanya dong. Yang ini nih yang di dalam gitu, yang warna coklat seperti itu. Jadi gimana? Simple ya, gampang ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh nih sketsa daerah penyelesaiannya, langsung bisa ya pakai cara yang seperti ini. Seperti itu. Nah, silakan kalian cocokkan ya dengan perolehan jawaban kalian gimana. Nah, sekarang Miss mau ajarkan cara yang berikutnya nih. Nomor yang sama tapi tidak menggunakan tabel titik koordinat, tapi yang perlu kita cari adalah semua titik kritisnya seperti itu. Jadi harap diperhatikan, mungkin kalian merasa lebih mudah menggunakan itu nanti, tapi kalau pakai tabel tadi kalian merasa lebih mudah, ya silakan juga ya, kalian tinggal pilih saja. Coba perhatikan. Nah, sekarang oh iya, satu lagi. Nah, tadi kan kalian sudah ketahui ya daerah himpunan penyelesaiannya itu tuh. Nah, tapi yang berikutnya yang membingungkan mungkin ya. Oh ini, kalian nggak tahu nih titik potong dari si garis lurusnya itu dengan si kurvanya. Nah, itu gimana cara carinya ya? Nah, itu kita bisa cari yang titik potongnya ini menggunakan metode aljabar ya. Meskipun kalau kita lihat di grafik sekarang, sebenarnya titik potongnya itu bisa kita baca ya, yaitu 0,3 gitu ya. Terus satunya lagi kalau nggak salah 3,6 harusnya ini, cuma karena gambarnya kurang presisi gitu ya, jadi dia naik ke atas gitu, jadi harusnya 3,6. Nah, langsung diketahuan ya titik potongnya. Tapi umpama kalau misalnya kita nggak ketahui nih titik potongnya nih, nah kamu bisa cari menggunakan metode aljabar. Caranya bagaimana? Ini ada hubungannya dengan sistem
persamaan linear kuadrat yang kalian sudah pelajari, yang mana titik potongnya itu kan himpunan penyelesaian gitu ya. Jadi kamu cari aja dari situ. Nah, tadi kan kita dikasih soal ya, kamu gunakan pakai sistem metode aljabarnya, sistem persamaan linear kuadrat. Nah, jadi itu soalnya y lebih dari sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3, 2y kurang dari sama dengan 2x tambah 6. Kamu abaikan tandanya dulu, gitu. Sama kayak tadi, selalu abaikan dulu tandanya ya, pakai gunakan tanda sama dengan. Berarti muncullah dua persamaan ini. Nah, ini kan bisa kamu selesaikan nih, cari nilai x, y-nya. Udah, itu doang ya, titik potongnya. Nah, berarti bagaimana nih kalau misalnya udah bentuknya kayak gini ya? Tinggal pakai metode aljabar, substitusi, terus juga kamu cari menggunakan rumus ABC, dapat nanti nilai X-nya, lalu cari nilai Y-nya pakai substitusi lagi. Gitu ya. Jadi, ini kamu bisa masukkan nih substitusi misalnya persamaan 1 ke persamaan 2. Jadinya 2Y sama dengan 2X tambah 6 ya. Itu ganti Y-nya dengan 2 dalam kurung 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 yang diambil dari persamaan 1 sama dengan 2X tambah 6. Ini kamu selesaikan jadinya 4X kuadrat kurang 10X tambah 6 sama dengan 2X tambah 6. Gitu, kamu tinggal pindah-pindahkan saja kelompokan yang sejenis supaya lebih sederhana lagi. Terus nantinya akan jadi ini ya, 4x kuadrat kurang 10x tambah 6 sama dengan 2x tambah 6 gitu. Nah, habis itu ini kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah menjadi 4x kuadrat kurang 12x sama dengan 0 kalau kamu operasikan semuanya. Nah, ini gampang ya difaktorkan ya. Kalau misalnya kamu masih kesulitan, kamu boleh gunakan rumus ABC. Silakan kamu pilih. Nah, ini kan kalau misalnya mau pakai rumus ABC hanya 4, B-nya negatif 12, C-nya 0 ya. Nah, kamu pakai rumus ABC X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A juga bisa ya, nanti hasilnya harusnya sama. Gitu, jadi ini kan bisa langsung kita lihat nih, keluarin yang mana yang sama nih. Yang mereka sama-sama punya, difaktorkan ya, sama-sama punya 4X ternyata, sama-sama bisa dibagi dengan 4X. Kita keluarkan 4X-nya, sisanya kita masukkan di dalam ya. Jadi 4x kuadrat bagi 4x sisanya x, negatif 12x bagi 4x sisanya negatif 3. Jadinya seperti ini, artinya x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Nah, ini kamu cari nih nilai y-nya. Cari y-nya ketika x-nya sama dengan 0, cari y-nya ketika x-nya sama dengan 3. Nanti dapat deh ya. Caranya gimana? Kamu tinggal substitusi aja nih ke dalam salah satu persamaan ya, yaitu persamaan 2 lah ya, paling gampang. Tinggal masukkan saja. Kalau misalnya x-nya sama dengan 0, maka y-nya itu akan sama dengan 3. Kalau x-nya sama dengan 3, maka y-nya sama dengan 6. Berarti dapatlah di sini titik potongnya gitu ya, yaitu 0,3, 3,6. Gitu. Berarti ini 0,3, 3,6. Nah, itulah dia titik potongnya seandainya kita diminta untuk mencari. Nah, sama halnya ini, cara baru yang Miss mau ajarkan ke kalian tanpa menggunakan tabel titik koordinat, tinggal pakai ini doang nih, yang tersedia ini nih, sama aja. Nah, coba perhatikan ya. Ini cara kedua yang bisa kalian gunakan selain kamu cari titik kritisnya tadi, lalu gambar tabel titik koordinat, lalu gambar diagramnya gitu. Ini cara yang nggak tahu, mungkin bagi kalian simple, ada juga yang mungkin merasa lebih rumit ya. Kamu boleh sesuaikan dengan kemampuanmu. Nah, coba perhatikan. Ini sama kayak tadi, ini soal yang sama. Y lebih dari sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3, lalu 2y kurang dari sama dengan 2x tambah 6. Nah, ini kamu cari dulu titik koordinat titik kritisnya gitu. Apa aja? Pembuat nol fungsinya, titik potong dengan sumbu y, titik potong grafik dengan sumbu y maksudnya ya, untuk yang pertidaksamaan kuadrat ini. Lalu titik baliknya. Nah, yang satunya lagi itu adalah titik potong. Jadi cuma dibalikin aja cara yang tadi. Kalau tadi kan titik potongnya kita cari di akhir ya, cuma untuk menentukan aja nih, melihat oh batasnya sampai sini. Nah, tapi kalau ini kita gunakan titik potongnya untuk menentukan gambarnya nanti gimana gitu ya, sebagai pelengkap seperti itu. Jadi harap diperhatikan. Ini kan tadi Miss sudah bahas ya. Intinya kita cari pembuat nol fungsinya, dapatnya 0 ini x-nya sama dengan 3 per 2, artinya y-nya 0, x-nya sama dengan 1, y-nya itu 0 gitu ya. Terus juga tadi kita sudah cari titik potong di sumbu y-nya ketika x-nya itu sama dengan 0. Itu di titik 0,3 gitu. Habis itu kita cari titik baliknya. Titik baliknya pun sama caranya. Ini yang tadi ya, sama aja. Kita dapatkan tadi titik baliknya di titik
1,1/4 dan negatif 1/8 gitu ya. Nah, selain titik kritis ini, ada satu lagi titik yang membantu kita, yaitu titik potong. Ya, caranya ya sama kayak tadi. Caranya sama kayak tadi ya, titik potongnya nih. Pembuat nol fungsi kan sudah dapat pembuat nol fungsinya ini. Nah, terus titik potongnya titik potong di sumbu-y-nya 0,3 di sini berarti nanti ya. Terus titik baliknya itu di bagian bawah. Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau dengan 3 informasi ini aja kayak belum terbentuk gitu ya kurvanya. Makanya kita mesti cari titik lain lagi nih tanpa perlu gambar tabel ya. Gimana tuh? Nah, di sini dibutuhkan namanya titik potong gitu ya, titik potong si yang pertidaksamaan pertama dengan pertidaksamaan keduanya ini di mana gitu titik potongnya. Nah, artinya kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya itu, masih pakai sama dengan untuk mencari titik potongnya di mana. Sama persis dengan yang tadi. Berarti untuk mencari titik potongnya itu ya sama kayak tadi, abaikan tandanya, gunakan tanda sama dengan dulu, nanti akan memunculkan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat ya. Kamu tinggal selesaikan saja nak, cari seperti HP-nya begitu, himpunan penyelesaian titik potongnya. Substitusi, caranya persis dengan yang tadi, ini sama aja ya. Pokoknya intinya cari titik potongnya dulu. Setelah itu, nanti setelah titik potongnya dapat 0,3 dan 3,6 kan udah ketahuan ya. Nah, ini dia titik potongnya 0,3, 0,3 berarti di sini dan 3,6 di atas. Nah, ini kan udah langsung terbentuk ya kurvanya ya. Jadi nggak perlu capek-capek nih bikin tabel. Nah, jadi deh. Habis itu, kan titik potongnya tadi di titik 0,3 dan 3,6 ya. Artinya sih grafik yang lurus itu juga melalui daerah situ. Jadi kamu nggak perlu nih cari tabel titik koordinatnya si 2y sama dengan 2x tambah 6. Ini langsung instan aja, langsung bisa digambar ya. Nah, itu dia. Langsung aja tanpa perlu kita bikin-bikin tabel. Hanya saja mungkin kamu ini ya harus menguasai ini ya. Cara mencari pembuat nolnya, cara mencari titik ini titik potong sumbu y-nya, titik baliknya, lalu juga titik potongnya. Cukup itu saja pasti kamu bisa ya, tanpa perlu kamu gambar-gambar tabel. Tapi mungkin bagi kalian banyak ya yang merasa lebih mudah pakai tabel, ya silakan kalian gunakan. Pilih aja salah satu dari cara yang disebutkan ini. Nah, setelah itu kembali ke cara yang tadi, arsir-arsir ya. Tentukan daerahnya menggunakan titik selidik. Ini cuma di sini aja bedanya gitu. Jadi sudah dapat titik potongnya, tinggal arsir-arsir aja, gunakan titik selidik kayak tadi. Habis itu tentukan yang mana daerah irisannya ya, daerah yang dimiliki oleh keduanya gitu ya, karena ini kan sistem. Nah, itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu, simple ya. Nah, silakan kalian pilih nih. Nah, sekarang kita melanjutkan ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini gimana? Coba perhatikan baik-baik ya. Di situ ada dua pertidaksamaan juga, x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16, lalu yang keduanya itu 3x tambah 2y kurang dari 6. Nah, cara pertamanya ya tentu kita selalu cari titik koordinatnya ya. Namun perlu kalian perhatikan nih, x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16 ini itu merupakan bentuk yang seperti apa? Oh, ini ternyata adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran pada titik pusat 0,0 pada diagram Cartesius ya. Ini Miss sudah jelaskan juga di dalam kelas, juga di video sebelumnya juga sudah ada ya. Artinya dari informasi x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16, kita ketahui nih, oh bentuknya nanti di dalam diagram Cartesius itu adalah lingkaran pada titik pusat 0,0. Tetapi ada angka 16-nya di sini. Ini merujuk kepada apa? Oh, merujuk kepada dia punya jari-jari gitu ya. R kuadratnya itu sama dengan 16. Artinya nanti lingkaran ini punya jari-jari itu R kuadrat sama dengan 16, atau R sama dengan plus minus akar 16, atau R-nya itu ada dua nilai 4 dan negatif 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, bahkan bisa gambar ya. Ini kan simple ya. Nah, kemudian kita anggap clear ya titik koordinat untuk yang si x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Kita nggak perlu gambar tabelnya nih. Tapi kalaupun kalian mau gambar tabelnya juga, ya nggak masalah ya. Nanti akan hasilnya sama aja gitu. Nah, kemudian kita fokus ke yang persamaan yang keduanya itu. Pertidaksamaan yang kedua, yang 3x tambah 2y kurang dari 6. Nah, itu kita juga gambarkan tabel titik koordinatnya gitu ya, karena kan itu bentuknya garis lurus. Nah, tinggal gambar aja simple, cari x-nya ketika y sama dengan 0 dan cari
Y-nya ketika X-nya sama dengan 0. Begitu. Nah, ini langsung aja nih ya. Kita cari, berarti kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 3. Dengan cara kamu tinggal substitusi masuk ya. Berarti ini 0, Y-nya itu 3. Kalau Y-nya 0, X-nya itu adalah 2 gitu ya. Kalau Y-nya 0 di sini, berarti 3X sama dengan 6, X sama dengan 2 gitu. Jadi, dapat di tabel titik koordinatnya ini. 0,3 dan 2,0. Nah, ini tinggal kita realisasikan aja ke dalam diagram kartesius ya. Tinggal pindahkan aja masuk. Nah, tadi kan kita punya ini, katanya lingkarannya itu di pusat 0,0, kemudian jari-jarinya 4, 4, 4, 4 gitu ya. Tinggal hubungkan aja ini bentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Terus yang si persamaan linearnya yang 3x tambah 2y sama dengan 6 berarti 0, di mana tuh 3? 0,3 kemudian 2,0. Berarti 2,0 berarti di sini. Nah, tinggal hubungkan aja titiknya. Nah, itu dia titiknya ya, hubungkan aja. Nah, jadilah. Nah, tapi kan ini kalau nomor 6 ini kan soalnya pertidaksamaan ya, berarti kita harus tentukan nih daerah penyelesaiannya. Caranya gimana? Ya gunakan lagi titik selidik. Kita mulai dari yang lingkaran dulu ya, yang x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Itu kan ada dua daerah di dalam dan di luar lingkaran. Nah, kamu mulai dari, kamu pilih salah satu titik selidik nih. Misalnya kita gunakan 0,0 ya, karena lebih mudah. Nah, tinggal masukin aja. Ternyata kalau hasilnya benar berarti benar tuh daerahnya itu di dalam ya. Kalau salah berarti yang di luar. Nah, ternyata di sini tinggal gantikan aja X dan Y-nya itu jadi 0, 0 gitu ya. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. Ternyata hasilnya benar, artinya daerahnya itu di dalam lingkaran. Kita arsir. Jadi deh yang arsiran warna kuning. Nah, untuk yang garis lurus ini, kita juga tentukan nih daerahnya sesuai tanda pertidaksamaannya, katanya 3x tambah 2y kurang dari 6. Nah, di sini juga ada dua daerah ya. Daerah yang di bawah garis dan daerah yang di atas garis. Nah, kamu tentukan nih yang mana. Pakai titik selidik dari dalam. Misalnya kita pakai 0,0 ya, ini mewakili daerah bawah. Kalau misalnya daerah di bagian bawahnya ini nanti 0,0-nya benar, artinya daerahnya itu bagian bawah ya. Nah, langsung aja. Oh, kalau gunakan titik selidik 0,0 ganti aja tuh X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0 berarti 0 tambah 0 kurang dari 6 atau 0 kurang dari 6. Wah, ternyata benar ya. Oh, berarti daerahnya tuh yang bagian bawah dong. Kita arsir lah. Nah, arsiran warna hijau itu. Nah, ini kan sistem ya. Berhubung ini sistem, maka artinya harus dimiliki oleh keduanya nih daerahnya. Oh, berarti irisannya gitu ya. Yang mana tuh irisannya? Nah, ini dia Miss arsir dengan warna hijau. Taruh tanda DHP-nya. Itulah dia daerah himpunan penyelesaiannya. Gimana? Gampang kan? Jadi daerah penyelesaiannya adalah irisan dari x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 16 dan juga 3x tambah 2y kurang dari 6 gitu. Yang ini nih. Nah, gampang ya. Nah, nomor 7 mirip-mirip juga, tapi perlu kita perhatikan lagi nih. Kalau yang nomor 6 ini kan 3x tambah 2y kurang dari 6. Artinya apa? Artinya yang si garis lurus ini kan lurus ya, tapi kan itu tandanya kurang dari gitu. Nah, kalau tandanya kurang dari artinya apa? Titik yang dilalui oleh garis itu bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga harus kita apakan? Harus kita buat garis putus-putus. Ingat. Nah, jadi garisnya harus putus-putus ya, karena tandanya kurang dari ataupun lebih dari misalnya, tidak ada tanda sama dengannya, berarti kita harus gambarkan dengan garis putus-putus. Gitu, jadi putus-putus lah di sini. Nah, lanjut ke nomor 7, sama ya. Nomor 7 juga demikian, itu sama persis ya, x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 16 saja. Lalu yang titik koordinat yang y lebih dari 2 itu, ini gampang sekali nak, jangan kalian bingung ya. Ini tanda pertidaksamaannya harus semua kalian anggap dulu pakai sama dengan. Artinya kalau ini artinya kalau y lebih dari 2 berarti y sama dengan 2 ya maksudnya. Gitu. Jadi tinggal gambar saja sebenarnya. Nah, sama kayak tadi, x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 16 kan memang pada jari-jarinya itu 4 ya, 4 dan negatif 4 begitu. Nah, kalau Y lebih dari 2, kita gambarkan Y sama dengan 2. Tinggal kamu tentukan aja nih daerahnya pakai titik selidik gitu ya. Kalau misalnya lingkaran kan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 16. Ini dia punya dua daerah ya, di dalam maupun di luar. Pakai titik selidik jadinya 0 tambah 0 kurang dari 6. Kita gunakan titik selidik 0,0 ya. Artinya dia benar, oh daerahnya di bagian dalam. Nah, arsillah bagian dalam. Nah, ini dia. Terus untuk yang si X kuadrat yang Y lebih dari 2 itu,
kita juga di situ kan bentuknya garis lurus di titik Y sama dengan 2 ya. Kita nggak tahu nih daerahnya yang mana, di bawah atau di atas. Nah, kamu uji salah satu, misalnya kita uji titik 0,0, artinya daerah di bagian bawah garis itu ya, di bagian ke bawah lah. Nah, di situ ganti aja y-nya. Berarti kalau x-nya 0,0 berarti y-nya 0 ya. Berarti 0 lebih dari 2. Betul nggak 0 lebih dari 2? Salah. Berarti daerahnya itu yang bagian atas. Berarti kita arsir bagian atasnya gitu. Nah, yang merupakan daerah penyelesaiannya yang mana? Oh, bagian yang dimiliki keduanya ya, irisannya gitu. Nah, itulah DHP-nya. Nah, tapi perlu kita perhatikan dulu. Nomor 7 itu tandanya itu kurang dari dan lebih dari ya. Untuk yang lingkaran pun kurang dari, untuk yang garis itu lebih dari. Artinya daerah yang dilalui oleh garis-garis tersebut bukan merupakan penyelesaian. Sehingga harus kita gambarkan dengan garis putus-putus. Makanya di sini garisnya putus-putus. Lalu kamu arsir daerah penyelesaiannya. Nah, itulah dia yang diarsir dengan DHP warna hijau. Nah, itulah daerah yang sama yang dimiliki kedua pertidaksamaan ya. Nah, itulah daerah penyelesaiannya. Gimana? Gampang ya? Nah, silakan kalian cocokkan untuk waktu yang tersisa ini. Lalu kita bertemu di sesi sinkronus. Silakan disampaikan bagian mana yang kalian kurang pahami. Untuk supaya kalian makin paham nih ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya pada pertemuan berikutnya juga, silakan kalian kerjakan sebuah kuis satu soal. Ini diberikan reward plus 1 poin summatif. Jadi kalau kemarin itu plus 2 karena ada 3 soal ya. Kalau yang ini uh, yang kemarin itu kan kuis yang pertama itu 2 soal ya, plus 2 summatif. Kalau ini satu soal saja plus 1 poin summatif. Nah, silakan kalian kerjakan kuis ini juga. Nanti Miss akan pandu di buku paket halaman 134 nomor 1. Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan yang ada di depan. Y lebih dari 3x kurang 4, Y kurang dari sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 2. Silakan kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan cara yang tadi sudah diajarkan. Terima kasih semuanya sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan, silakan private chat via Microsoft Teams. Thank you.